Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian semua baik-baik saja. Tetap semangat, sehat-sehat ya. Nah, di pertemuan ini kita sudah memasuki APP yang kedua. Ingat APP itu apa? Masih ingat gak yang dibilang Kak Sisi kemarin? APP itu apa? Aksi Puasa Pembangunan. Nah, itu APP. Nah, di APP ini kita mempunyai tema besar. Apa ya tema besarnya ya? Nah, tema besarnya adalah bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Nah, diingat-ingat ya. Tema besarnya adalah bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Itu tema besarnya. Nah, minggu kemarin bersama Kak Sisil, Kak Eti, terus Kak Erna, kalian sudah belajar tentang APP yang pertama. Nah, masih ingat judul APP yang pertama apa? Masih ingat toh? Nah, judul APP yang pertama kemarin adalah berjumpa dan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, itu judul APP yang pertama kemarin. Nah, sekarang kita sudah memasuki APP yang kedua. Nah, judulnya apa ya Kak? APP yang kedua. APP yang kedua judulnya adalah berjalan bersama Yesus. Nah, ingat APP yang kedua adalah berjalan bersama Yesus. Tuh. Nah, sebelum kita belajar tentang apa sih, bagaimana ya berjalan dengan Tuhan Yesus, nah, mari kita bernyanyi dulu. Kita panggil berdiri, kita menyanyikan dulu. Nah, tahu enggak lagunya? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Nah, ada yang tahu ya? Nah, mari kita nyanyi bersama dengan Kak Geri. Oke? Siap. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sekali lagi ya, oke? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Oke. Nah, oke, semangat sekali. Kakak suka jadinya. Oke. Nah, itu ya. Nah, oke, sebelum kita memasuki bacaan pada hari ini, tadi sudah bernyanyi, mari kita bersama siapkan hati dulu untuk berdoa. Oke, kita siapkan hati dulu untuk berdoa. Baik, mari Kak Geri yang pimpin ya. Mari kita Oke, sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Kak Geri sampai lupa. Nyanyi dulu ya. Enggak? Mau lagu apa? Jari Sempol ya. Oke. Masih inget ya? Oke, sama. Biar Kak Geri pimpin ya.
jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur atas semua berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga pada hari ini kami boleh mengikuti APP yang kedua secara live streaming. Kau berkati pertemuan ini mulai awal, pertengahan hingga akhir. Hingga akhirnya kami boleh belajar tentang Engkau, berjalan bersama Engkau, tetap selalu memuji dan memuliakan Engkau untuk selama-lamanya. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa mengikuti APP yang kedua ini, semoga dapat mengikutinya kembali di APP kami yang ketiga dan untuk yang seterusnya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Nah, kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita siapkan Alkitabnya, terus bukunya boleh, kalau mau menulis boleh, siapkan. Nanti kita belajar bersama Kak Helena. Baik, kita siapkan ya. Mari Kak Helena. Bacaan Injil untuk APP Biak pertemuan kedua diambil dari Markus bab 6 ayat 6b sampai 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jadi sesuai dengan Injil untuk minggu ini, kita tahu bahwa Yesus itu memanggil ke-12 muridnya untuk mereka berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar dan berbuat baik. Dan mereka itu diutus untuk pergi berdua-dua. Kenapa pergi berdua-berdua? Supaya mereka itu saling menopang, saling mengingatkan, dan saling menguatkan dalam pelayanannya. Jadi mereka tidak membiarkan murid-murid itu juga pergi tanpa bekal. Yesus memberikan bekal kepada mereka. Bekalnya itu apa? Bekalnya itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah yang untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mewartakan kabar baik. Dan Yesus juga meminta rasulnya itu yang pergi berdua-berdua itu untuk tidak membawa bekal apapun. Jadi tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa uang,
baju juga nggak boleh double, cuman boleh membawa alas kaki. Jadi maksudnya itu adalah Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita supaya kita itu tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, dan kita itu tergantung pada kuasa Allah. Kuasa Allah itu yang sebagai bekalnya para rasul untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus mau kita itu menuruti perintahnya, jadi membawa hanya tongkat dan alas kaki, dan tidak mengandalkan fasilitas yang ada maupun kekuatan diri kita sendiri. Serta Yesus mau supaya kita itu setia, mengikuti dan taat pada Yesus dalam mengatasi masalah-masalah ini. Jadi setia dan taat itu seperti apa? Misalnya setia itu bisa seperti kita itu rajin berdoa. Kalau pada masa pandemi seperti ini kita wajib menggunakan masker, mencuci tangan. Dan kalau misalnya ada via online seperti ini, kita juga mesti ikut. Misal live streaming, kita juga harus ikut. Itu adalah contoh kita setia dan taat pada Yesus. Tuhan Yesus itu tidak akan membiarkan kita untuk berjalan sendirian. Jadi Yesus akan menemani kita dalam suka dan duka, dan Dia juga akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi adik-adik, kita dengan bantuan Injil ini kita akan semakin diyakinkan bahwa kita selalu disertai oleh Tuhan Yesus untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, dan kita harus setia serta taat pada perintah-perintah Yesus. Lalu adik-adik, sekarang waktunya mulai permainan ya. Sekarang minta sama mama lembaran seperti ini. Ada satu kolom lagi ya, jangan lupa ada 1, 2, 3, 4, 5. Kak Novi sudah potongin soal yang satunya ya. Nah, untuk anak kelas besar, anak yang kelas 3 ke atas itu sudah harus bisa potong sendiri. Jangan nyusahin mama, harus bisa bantu mama, oke? Nah, untuk anak kelas 2 ke bawah bisa minta tolong mama, atau adik-adik potong sendiri, kan sudah pintar, oke? Nah, kalau sudah dipotong nanti ada lembaran seperti ini, ada 5. Oke, ada 5. Dan gambarnya juga ada 5. Nah, kalau kelas besar, karena sudah bisa baca sendiri, bisa langsung dipasangkan mana tulisannya, mana gambarnya. Nanti cari yang benar. Nah, kalau kelas kecil, Kak Novi bantu bacakan. Nanti Kak Novi hitung sampai 10, harus sudah tinggi-tinggi angkat gambar yang mana. Oke, nanti kita cocokin sama nggak sama Kak Novi gambar yang mana. Oke, udah ya. Adik-adik kelas besar potong sendiri dan nanti dipasang-pasangkan. Sekarang Kak Novi main sama anak kelas kecil. Nanti yang kelas besar juga ikut lihat bener nggak ya Kak Novi sama adik-adik yang lain. Oke. Udah selesai? Udah selesai semua dipotongin. Nah, sekarang Kak Novi mau membacakannya. Oke. Yesus meredakan angin ribut. Adik-adik cari ya. Yesus meredakan angin ribut. Ini gambar yang mana? Kak Novi hitung. 1, 2, dicari ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang kita samain ya. Gambarnya sama nggak ya? Yang ini. Yesus meredakan angin ribut. Sama nggak gambarnya? Oke, good job. Nah, sekarang yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Yang mana ya gambarnya ya? Kakak Novi hitung ya. Adik-adik cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gambarnya yang ini. Dapat ya? Nih, udah dapat belum adik-adik? Yesus meredakan angin ribut. Oke, kita ke gambar selanjutnya. Kita cari gambar selanjutnya ya. Petrus mengatakan pada Yesus bahwa ia mengasihi Yesus
3 kali. Jadi Petrus berkata 3 kali, Petrus mengasihi Yesus. Oke, cari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mana? Gambarnya ini. Dapat? Ada 3 kali Petrus berkata 1, 2, 3. Oke. Nah, kita cari yang keempat. Kita cari gambar keempat. Petrus mengatakan pada Yesus bahwa ia adalah Mesias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gambarnya yang ini ya, dimana Petrus lagi melihat Yesus dan dia berkata ia adalah Mesias. Oke. Yang terakhir, Yesus mengajak Petrus untuk menjadi penjala manusia. Cari, ini gambar terakhir. Sudah pasti langsung dapat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gambar terakhir pasti langsung cepat dapatnya. Nih, jadi Yesus bicara sama Petrus. Maukah Petrus menjadi penjala manusia? Oke. Udah ya, udah 5 gambar. Kakak-kakak, adik-adik kelas besar udah dapat semua belum? Sama nggak jawabannya? Oke, karena sudah selesai, sudah hebat semua, sudah pintar semua, Kak Novi selesai dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan aktivitas. Nah, Kak Elena mau minta waktu adik-adik 2 menit aja. Kak Elena mau menyisipi sedikit tentang 2 menit ajaran iman. Hari ini Kak Elena ambil dari Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. Adik-adik bisa bantu cari di Alkitabnya dulu. Disiapkan Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. Kak Elena bacakan ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, dari potongan Injil tadi bab 19 sampai dengan 20 aja. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih? Kita tuh sebenarnya diminta sama apa sih sama Tuhan Yesus? Kita diminta untuk apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kira-kira Tuhan Yesus memerintahkan apa sih ke kita? Tuhan Yesus mau apa sih dari kita anak-anaknya? Nah, ada 3 tugas kita sebagai umat Katolik. Yang pertama adalah mengenal iman Katolik kita. Yang kedua adalah menjalankan iman Katolik kita. Yang ketiga adalah menyebarkan iman Katolik kita untuk keselamatan dan perbaikan hidup umat manusia. Kalian bahas satu-satu ya. Dari yang pertama adalah mengenal iman Katolik. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih mengenal iman Katolik itu yang seperti apa sih? Yang dimaksud di sini adalah adik-adik paham nggak sih selama ini adik-adik itu sudah mengimani Tuhan Yesus sampai sebatas apa? Adik-adik cuma sekedar tahu atau sudah sampai kenal nih sama Tuhan Yesus? Tahu aja atau kenal banget sama Tuhan Yesus? Ya, kayak gitu. Yang kedua adalah menjalankan iman Katolik kita. Seperti yang di firman tadi, Tuhan Yesus mau kita untuk menjalankan perintah yang diberikan sama Tuhan Yesus. Kira-kira perintahnya apa? Salah satunya adalah mewartakan Injil Tuhan. Nah, adik-adik di sini ada yang sudah siap nggak sih mewartakan Injil Tuhan? Mewartakan Injil Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah menyebarkan iman Katolik kita untuk keselamatan dan perbaikan hidup umat manusia. Seperti dibahas di APP pertama, Tuhan Yesus meminta kita untuk mewartakan Injilnya, menyebarkan Injilnya, dan mewartakan kabar gembira kepada dunia. Kira-kira di sini adik-adik pada bisa nggak sih mewartakan Injil Tuhan? Nggak cuma mendengarkan, tapi juga meresapi dan juga melaksanakannya ke dalam kehidupan. Nah, ini adalah tantangan besar bagi kita dan hak istimewa kita yang luar biasa.
Nggak semua orang loh yang bisa mewartakan dan memberitakan kabar gembira dari Tuhan Yesus. Adik-adik ini istimewa. Adik-adik punya kesempatan untuk menjadi bagian dari Tuhan Yesus. Adik-adik bisa mewartakan Injil Tuhan, mewartakan kabar gembira yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Kayak gitu ya. Tantangan dan warta gembira apa sih Kak yang dimaksud di sini ya? Tantangan dan warta gembira. Gini deh. Adik-adik sekarang kan lagi pada ujian tengah semester tuh, apa sih namanya, PTS ya. Nah, kira-kira nih tantangannya nih, adik-adik kan sebagai anak-anak Tuhan kan ya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, pada mau nyontek nggak? Pengen kan nilainya bagus? Pengen dong, masa nggak pengen? Kira-kira mau nggak kalau misalnya ada bisikan gitu, gak usah belajar deh, nyontek aja, mau nggak? Tak rasa adik-adik pihak Santa Maria Bercana pasti nggak ada yang mau kan. Anak-anak Tuhan Yesus good semua ya kan. Tantangannya apa? Adik-adik harus berani melawan kata-kata dari iblis itu. Dia bilang nggak usah belajar, kita nyontek aja. No ya, kita harus tetap apa? Tetap belajar, dan jangan lupa berdoa. Oke. Nah, setelah kita mendengarkan 2 menit ajaran iman, kita tutup via online pada hari ini dengan doa. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami boleh mengikuti via online pada hari ini. Kiranya Bapa, Engkau memberkati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu, meresapinya dalam kehidupan kami dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang berani mewartakan Injil dan kabar gembira daripada-Mu. Bantu kami untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Bantu kami selalu Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih sudah mengikuti via online hari ini adik-adik. Sampai ketemu di APP ketiga. See you. Bye.